Shalom adik-adik TF Shalom Junior semuanya. Kembali lagi bersama kita ya, bersama Kak Iski Dan Kak Vindi. Ya, kita kembali beribadah online hari ini. Tapi ini bukan hari Minggu loh Kak Iski. Iya. Hari apa ya ini ya? Ini hari Kamis ya Kak ya? Kamis loh. Ada acara apa ya, kita kok ada ibadah di hari Kamis ya? Berarti ada yang istimewa. Kita memperingati apa ya? Yang lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Lalu kemudian kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti yang sekarang kita kenaikan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Ya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oke Kak, kalau gitu kita mau bersama-sama bersukacita memuji nama Tuhan. Lagu yang pertama apa ya Kak Eski? Ya, sudah siap semua? Lagu yang pertama adalah It is greetings to praise the Lord. Yuk kita sama-sama bergerak, kita sama-sama bersukacita. It is greetings to praise the Lord. It is greetings to praise the Lord. It is greetings to praise the Lord. Walking in the light of Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of Lord. It is greetings to praise the Lord. It is greetings to praise the Lord. It is greetings to praise the Lord. Walking in the light of Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of Lord. Kak Vindi, Ya. kita sudah menyanyikan lagu It is greetings to praise the Lord. Karena Allah kita adalah Allah yang ajaib. Dia bisa turun dari surga ke dunia dan dia bisa naik ke surga. kembali ke surga. Olehnya kita akan Memuji nama Tuhan dengan pujian berjudul Yesus Ajaib. Ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku.
Baik adik-adik TF Junior, kita sudah memuji Tuhan dengan semangat ya Kak Eski ya. Nah, tiba saatnya buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Lia. Nah, kita mau sambut firman Tuhan dengan pujian. Bapa, ku datang padamu. Atas kasih anugerah-Mu melimpah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau masih berikan buat kami, sehingga kami Tuhan anak-anak-Mu dapat mendengarkan firman-Mu di rumah kami masing-masing. Kiranya berkat firman-Mu ini dapat menguatkan kami dan menyertai kami dimanapun kami berada. Kau jamah Kak Lia yang saat ini akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu kali ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik TF Junior. Gimana kabarnya nih? Pasti baik-baik aja kan? Nah, Kak Lia juga yakin meskipun adik-adik TF Junior semua yang ada di rumah bersama keluarga pasti diberkati dan dijamah oleh Tuhan. Nah, meskipun kita mengalami pandemi ini ya, efeknya kita yang biasanya berangkat ke sekolah, diantar mama papa atau mungkin diantar kakak, sekarang kita sekolah di rumah. Terus mungkin kakak-kakaknya yang kuliah berangkat ke kampus juga sekarang ada di rumah juga. Mama papa yang biasanya mungkin lembur sampai malam nih, ternyata sekarang ada di rumah. Jadi diambil positifnya aja ya adik-adik TF Junior bahwa semakin banyak quality time nih sama keluarga di rumah gitu. Nah,
Sekarang tanggal 21 Mei 2020. Nah, kenapa nih kita ibadah kali ini? Karena tanggal 21 Mei ini kita semua merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, yuk sama-sama kita belajar firman Tuhan ya pada kali ini. Judul firman Tuhan kali ini adalah kenaikan Yesus di surga. Kali ini Kak Lia akan mengajak adik-adik TF Junior untuk mengambil ya atau membawa Alkitab yang ada di rumah. Kita akan baca sama-sama di Lukas pasal 24 ayat 49 sampai 53 dan juga bisa dibuka di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Kak Lia pilih yang Kisah Para Rasul aja ya. Kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Oke, Kak Lia akan bacakan buat adik-adik TF Junior sekalian ya. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem, dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, ceritanya tentang kenaikan Yesus di surga. Oke, kita flashback sedikit ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus ini pernah disalib dan mati, lalu bangkit pada hari yang keberapa adik-adik? Betul, pada hari yang ke-3. Setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri ke murid-muridnya dan juga ke beberapa orang, ya kan? Nah, saat ini murid-murid Tuhan Yesus ini ada di kota yang bernama Yerusalem. Mereka tinggal di sebuah rumah anak Tuhan. Nah, mereka berkumpul nih di sana saling ngobrol, memuji Tuhan, ya kan? Pada malam hari tiba-tiba Tuhan Yesus datang ke tempat tinggalnya murid-murid itu, gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Seneng apa sedih nih adik-adik? Betul, murid-murid Tuhan Yesus seneng adik-adik karena Tuhan Yesus datang, ya kan, ke tempatnya mereka lagi ngumpul. Nah, itu kan keadaannya kan sudah malam nih, semuanya pada belum makan, murid-murid sama Tuhan Yesus juga belum makan. Akhirnya mereka semua makan malam. Nah, waktu mau makan malam, mereka disiapkan nih mejanya kotak besar gitu kali ya. Terus ada 11 murid
Tuhan Yesus yang duduk di situ bersama Tuhan Yesus. Jadi duduk-duduk sendiri gitu. Di sana terdapat makanan yang enak-enak. Mungkin ada ayam goreng, ikan, sayur, buah, susu, ya pokoknya semuanya lengkap. Jadi akhirnya mereka makan tuh prasmanan seenak-enaknya gitu. Tiba-tiba Tuhan Yesus ini ngajak ngomong mereka gitu ya. Tuhan Yesus bilang, begini adik-adik, jangan meninggalkan Yerusalem sesudah aku pergi. Nah, murid-murid Tuhan Yesus yang lagi enak makan ya, langsung syok. Hah? Kita nggak boleh pergi ke Yerusalem, kenapa nih gitu kan? Setelah Tuhan Yesus pergi, waduh, bentar lagi Tuhan Yesus mau pergi. Nah, kan? Mereka yang enak-enak makan, tiba-tiba terkejut setelah Tuhan Yesus ngomong kayak gitu. Lalu mereka tanya, loh, kenapa kita nggak boleh meninggalkan Yerusalem? Lalu Tuhan Yesus bilang begini adik-adik, tunggu di Yerusalem dan nantikan apa yang dijadikan oleh Bapa di surga, dan Ia akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu. Oh, ternyata Tuhan Yesus nggak bolehin murid-muridnya itu pergi keluar dari Yerusalem karena Bapa yang ada di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Akhirnya, oh gitu ternyata. Terus bisik-bisik sama yang teman-teman lainnya, oh gitu ternyata kita nggak boleh pergi keluar dari Yerusalem karena ada Roh Kudus yang akan menyertai kita. Oh iya, akhirnya murid-muridnya paham adik-adik, oh ternyata kita nggak boleh keluar dari Yerusalem karena akan ada Roh Kudus yang datang kepada mereka. Nah, mereka ngobrol sampai malam gitu kan, makan-makan, menghabiskan semua yang ada, akhirnya sampai malam, terus mereka tidur. Nah, keesokan harinya Tuhan Yesus datang lagi nih ke tempatnya murid-murid tadi. Nah, tapi kali ini Tuhan Yesus ngajak murid-muridnya pergi jalan-jalan nih keluar kota Yerusalem. Akhirnya mereka jalan adik-adik. Dalam perjalanan itu mungkin mereka lagi gandengan tangan sambil nyanyi, mungkin jalan serta Yesus gitu ya. Nah, zaman dulu kan kalau mau kemana-mana nggak ada mobil, nggak ada sepeda motor, nggak ada apa lagi, kereta api atau mungkin pesawat. Jadi mereka kalau mau pergi ya harus jalan kaki atau naik ke keledai. Takut keliru sama kedelai. Nah, naik keledai atau naik unta. Jadi mereka pergi bersama Tuhan Yesus nih. Lalu akhirnya mereka sampai di sebuah daerah. Daerah ini itu dekat sama kota yang namanya Betania. Apa adik-adik? Ya, Betania. Jadi mereka jalan tuh, tiba-tiba mereka nyampe di suatu tempat yang dekat sama kota Betania. Lalu salah satu murid Tuhan Yesus bertanya, wah, setelah kita udah sampai di sini, kita mau ngapain gitu kan? Apa yang habis ini terjadi? Nah, lalu Tuhan Yesus mendengar nih, mendengar ada salah satu pertanyaan muridnya seperti itu. Akhirnya Tuhan Yesus menjawab seperti ini adik-adik. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sembari ngomong kayak gitu ya adik-adik ya, Tuhan Yesus itu mengangkat tangan dan memberkati mereka. Jadi Tuhan Yesus ini berkata kepada murid-muridnya bahwa nanti itu ada Roh Kudus yang turun dari surga untuk menyertai mereka. Dan mereka harus menjadi saksinya Tuhan Yesus dan memberitakan firman-Nya gak cuman di kota Yerusalem, Yudea dan Samaria aja, tapi sampai ke seluruh bumi. Nah, setelah Tuhan Yesus berkata itu dan mengangkat tangannya dan memberkati mereka, tiba-tiba adik-adik apa yang terjadi? Tuhan Yesus yang awalnya itu berdiri ya tuh sambil memberkati murid-muridnya gitu ya, kakinya yang awalnya masih menginjak tanah ya, tiba-tiba terangkatlah Tuhan Yesus itu pelan-pelan, akhirnya naik sampai ke awan-awan lalu ke langit-langit.
Nah, murid-muridnya yang di situ ya, pastinya kan terkejut ya, pasti ya, kaget, shock, terkejut, sedih dan segala macam, kayak pasti melongo ya. Mungkin Kak Lia bisa bayangin Kak Lia di posisi itu ya, pasti kayak oh my god gitu kan, kayak hah gitu. Nah, murid-muridnya ini sampai lagi posisi apa ya, tersungkur apa sujud gitu. Tuhan Yesusnya naik sampai ngelihat ke atas gitu, kayak melongo gitu kan. Nah, ketika mereka melihat ke atas atau ke langit, tiba-tiba ada 2 orang yang pakai baju putih. Ternyata 2 orang itu adalah malaikat. Nah, malaikat ini berkata ke murid-muridnya seperti ini, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Wah, murid-muridnya ya yang lagi melongo ke atas nih ngelihat Tuhan Yesus naik, tiba-tiba ada malaikat turun, datang, terus ngomong ke mereka seperti tadi, "Hei kalian, ngapain gitu ya, ngelihat ke atas terus? Tuhan udah naik ke surga. Dia akan kembali lagi ke bumi, datang kedua kali untuk menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Nah, dan kalian juga akan diberikan penolong ya, yaitu Roh Kudus yang tetap menyertai kalian." Nah, hati murid-murid yang tadinya itu apa ya, campur-campur ya mungkin ya, sedih, galau, takut, kaget semuanya ya, tiba-tiba mendadak menjadi sukacita karena malaikat tadi memberikan pesan ya bahwa mereka nggak akan sendiri meskipun ditinggal oleh Tuhan Yesus ke surga, karena ada Roh Kudus yang selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Dan juga mereka mempunyai tugas ya, yaitu menjadi saksi dan memberitakan firman-Nya dari kota mana, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai seluruh bumi. Makanya kita semua, adik-adik TF Junior dan juga Kak Lia, sampai di Gresik ini ya, itu bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa mengerti akan firman Tuhan, ya kan? Karena firman Tuhan sudah tersebar nih sampai ke seluruh bumi, ya kan? Nah, mereka sudah nggak takut lagi, ya kan? Oke, kita nggak sendiri lagi nih teman-teman. Tuhan meskipun nggak ada, tapi masih ada Roh Kudus yang menuntun kita, gitu. Nah, sama adik-adik seperti kita semua ya di sini, sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh takut, kita nggak boleh sedih ya, meskipun kita nggak pernah ketemu Tuhan Yesus secara langsung, tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita, satu-satunya yang bisa naik ke surga dan juga bisa turun kembali untuk kedua kalinya menjemput kita. Tuhan Yesus ke surga itu untuk menyediakan tempat buat kita semua adik-adik, anak-anaknya yang percaya dan terus semangat untuk melayani Tuhan. Maka dari itu, kita harus tetap ini ya nggak berhenti, nggak loyo, tetap semangat untuk terus beribadah meskipun kita saat ini bisanya ibadah online, tapi itu nggak boleh mengurangi semangat kita ya untuk terus tetap mencari Tuhan, ya kan? Meskipun adik-adik nggak ke sekolah minggu nih, nggak ke gereja lagi gitu, nggak ketemu kakak-kakak TF Junior lagi, nggak dianterin sama apa-apa gitu kan, sampai misalnya di depan kelas gitu kan, dikasih ini absennya, ini kolektornya di dalam gitu kan, terus ditinggal tipin kakak-kakak. Saya yakin adik-adik pasti rindu, aduh ma, Pak, kapan nih sekolah minggu lagi, atau mungkin kapan nih ketemu teman-teman di sekolah lagi gitu ya. Tapi kita harus tetap semangat menjalani hari-hari ini, karena apa? Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Tadi ya, seperti yang tadi katakan, ada Roh Kudus yang selalu melindungi, menyertai, dan membimbing kita dimanapun kita berada. Jadi kita harus tetap semangat. Nah, sekian firman pada
tanggal 21 Mei ini untuk sesi kenaikan Tuhan Yesus di surga. Sebelum kita tutup, Kak Lia mau ajak adik-adik TF Junior untuk sekali lagi kita berdoa atas berkat firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami Tuhan dapat semakin kuat dan semakin mengenal Engkau dan tetap semangat untuk mengenal dan tetap semangat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, karena kami tahu ada Roh Kudus yang selalu menyertai kami, ada Roh Kudus yang selalu membimbing kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas semuanya yang telah Engkau berikan buat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Sekian dulu firman Tuhan pada kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Bye-bye. Salam semuanya. Bertemu kembali dengan Kak Lina. Kak Lina mau berbagi ayat Mas hari ini. Terdapat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga. Kita ulangi ya. Yohanes 3 ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga. Demikian ayat Mas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Daki gunung yang tinggi, ku turun membayang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, adik-adik semua, kita sudah menyelesaikan ibadah TF Junior hari ini. Pastinya kita semua diberkati melalui pujian dan juga firman yang sudah kita dengar. Sekian dulu ibadah TF Junior hari ini. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Bye-bye.